Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan membahas tentang analisis aktivitas investasi. Nah, kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Alvina Audrey S. dengan NIM 1802010058. Yang kedua ada Baby Purnamasari dengan NIM 1802010055. Yang ketiga, saya sendiri Cantika Mandasari dengan NIM 1802010001. Dan yang terakhir, Siti Nur Aliza dengan NIM 1802010063. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama tentang pengenalan aset lancar. Aset lancar merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas. Aset lancar adalah aset yang diharapkan akan dijual, ditagih, atau digunakan selama 1 tahun atau 1 siklus operasi, tergantung dari mana yang akan menjadi lebih panjang. Selanjutnya, pembahasan kas dan setara kas. Kas merupakan aset yang paling liquid, mencakup mata uang, deposit dana, money order, dan cek. Sedangkan setara kas tergolong aset yang sangat lancar, investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi kas, dan hampir jatuh tempo sehingga resiko perubahan harga yang disebabkan pergerakan tingkat bunga minimal. Konsep likuidasi penting dalam analisis laporan keuangan. Likuiditas berarti jumlah kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan dengan jumlah kas yang dapat diperoleh dalam waktu singkat. Selain memeriksa jumlah aset likuid untuk perusahaan, analisis juga harus mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, sejauh mana kas diinvestasikan pada efek ekuitas, perusahaan dapat mengalami penurunan likuiditas jika nilai pasar dari efek investasi tersebut turun. Yang kedua, kas dan setara kas seringkali dibutuhkan sebagai saldo kompensasi untuk mendukung suatu perjanjian pinjaman atau sebagai jaminan hutang. Selanjutnya adalah piutang. Piutang merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa dari pemberian pinjaman uang. Piutang usaha mengacu pada janji lisan untuk membayar yang berasal dari penjualan produk dan jasa secara kredit. Wesel tagih mengacu pada janji tertulis untuk membayar. Analisis piutang sangat penting karena dampaknya terhadap posisi aset dan arus laba yang saling terkait. Risiko analisis ini adalah pengalaman masa lalu kurang bisa memprediksi kerugian masa depan, atau mungkin kita gagal mencerminkan kondisi terkini. Adapun alat analisis untuk memeriksa kolektabilitas mencakup 1. Membandingkan persentase piutang terhadap penjualan perusahaan pesaing dengan perusahaan yang sedang dianalisis. Kedua, memeriksa konsentrasi pelanggan, risiko meningkat jika piutang terkonsentrasi pada satu atau sedikit pelanggan. Yang ketiga, menghitung menyelidiki tren periode rata-rata kolektabilitas piutang dibanding dengan syarat kredit pelanggan untuk industri yang bersangkutan. Dan yang terakhir, menentukan bagian piutang yang merupakan pengalihan dari piutang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siti Nur Aliza. Nah, yang ketiga ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan pembayaran di muka atas barang atau jasa yang belum diterima. Beban dibayar di muka digolongkan ke dalam aset lancar karena mencerminkan jasa yang diberikan jika tidak ada membutuhkan penggunaan aset lancar lainnya. Yang keempat, ada persediaan. Metode persediaan digunakan untuk mengalokasikan biaya barang tersedia untuk dijual pada harga pokok penjualan atau persediaan akhir. Persamaan persediaan dapat digunakan untuk memahami arus persediaan. Konsep penting akuntansi persediaan adalah arus biaya. Jika seluruh persediaan diperoleh pada periode terjualnya, maka HPP akan sama dengan biaya pembelian barang. Namun, jika persediaan tersedia pada akhir periode akuntansi, penting untuk menentukan persediaan mana yang telah terjual dan mana yang tersedia pada neraca. Pembahasan kedua ada akuntansi aset jangka panjang. Kapitalisasi alokasi dan penurunan nilai. Kapitalisasi merupakan proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode berjalan, tetapi manfaatnya diharapkan dapat berlangsung selama beberapa periode. Dapat
berlangsung selama beberapa periode di masa depan kapitalisasi ini yang menciptakan akun aset. Alokasi merupakan proses pembebanan biaya tanggungan aset secara periodik sepanjang satu atau lebih periodik manfaat yang diharapkan. Proses alokasi ini dimakna penyusutan untuk aset berwujud, amortisasi untuk aset tak berwujud, dan depresi untuk sumber daya alam. Selanjutnya, penurunan nilai merupakan proses penurunan nilai buku aset saat arus kas yang diharapkan tidak lagi cukup untuk menutupi biaya tersisa yang masih tercatat pada neraca. 3 faktor yang menentukan nilai alokasi biaya yaitu periode manfaat, nilai sisa, dan metode alokasi. Ada 2 distorsi terkait dengan penurunan aset yaitu bila konservatif distorsi valuasi aset jangka panjang karena nilai aset dapat diturunkan namun tidak dapat dinaikkan. Pengakuan penurunan nilai aset memiliki dampak temporer besar yang mendistorsi laba bersih sementara berpotensi untuk meningkatkan kegunaan nilai aset neraca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvina Audrey. Selanjutnya, menilai aset tetap dan sumber daya alam. Yang pertama, menilai properti, pabrik, dan peralatan. Biaya ini mencakup beban apapun yang diperlukan agar aset tersebut berada dalam lokasi dan kondisi siap digunakan atau siap memberikan jasa seperti biaya angkut, instalasi, pajak, dan biaya pemasangan atau setup. Seluruh biaya akuisisi dan persiapan kapitalisasi pada saldo akun aset. Selanjutnya, yang kedua, menilai sumber daya alam. Sumber daya alam yang digunakan disebut aset yang dihabiskan atau wasting asset, merupakan hak untuk mengambil atau mengonsumsi sumber daya alam. Perusahaan biasanya mengaplikasikan biaya sumber daya alam pada jumlah estimasi unit cadang yang tersedia. Selanjutnya, yang ketiga ada penyusutan. Prinsip dasar penyusutan laba adalah laba yang mendapatkan manfaat dari penggunaan aset jangka panjang harus menanggung bagian proporsional dan biaya aset tersebut. Penyusutan merupakan aplikasi biaya bangunan dan peralatan atau tanah tidak disusutkan sepanjang masa manfaatnya. Ada 2 metode penyusutan. Yang pertama, garis lurus. Metode penyusutan garis lurus atau straight line mengalokasikan biaya aset pada masa manfaat berdasarkan beban periodik yang sama. Yang kedua, dipercepat. Metode penyusutan yang dipercepat atau accelerated mengalokasikan biaya aset sepanjang masa manfaat dengan pola yang semakin menurun. Penggunaan metode ini didukung oleh penerimaan dan interval revenue growth. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Baby. Baik, selanjutnya depresi. Depresi merupakan alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat pemungutan. Depresiasi tergantung pada produksi, menghasilkan lebih banyak produksi, berarti mengeluarkan biaya depresi yang lebih pula. Selanjutnya, penurunan nilai. Akuntansi seringkali melakukan refleksi nilai dengan menurunkan nilai pada neraca atau breakdown untuk merefleksikan nilai saat ini. Saat ini akuntansi tidak memperbolehkan menuliskan nilai aset untuk merefleksikan nilai pasar. Topik selanjutnya, akuntansi aset tak berwujud.
Ada aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan. Merupakan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan, terpisah, dan dikaitkan dengan hak tertentu atau keistimewaan selama periode manfaat yang terbatas. Dan ada aset tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan, di mana merupakan aset yang dapat dikembangkan secara internal atau dibeli, namun tidak dapat diidentifikasikan dan seringkali memiliki masa manfaat yang tak terhingga. Misalnya goodwill. Perusahaan harus membebankan biaya pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aset tak terwujud saat terjadinya, kecuali goodwill. Sekian dan terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kami kelompok 6. Lebih dan kurang